Setiap dari kita pasti pernah merasakannya ya. Keinginan untuk memiliki ruang kerja yang lebih luas, lebih fleksibel, tapi nyatanya saat ini terkurung dalam satu layar 14 inch. Kita menambahkan produktivitas dua layar, dua monitor di kerja kantor, tapi kita juga menambahkan kebebasan untuk bekerja dari mana aja. Sebuah dilema, sebuah mimpi yang terasa mustahil saat itu. Dan selama bertahun-tahun kita mencoba mencari solusi. Monitor portable rasanya ribet dengan kabel dan butuh meja ekstra. Tablet sebagai layar kedua rasanya banyak problem. Latency dan koneksi juga jadi problem. Tapi bagaimana jika sebuah perusahaan teknologi tidak mau berkompromi? Bagaimana jika para insinyurnya, para engineer-nya melihat masalah ini bukan sebagai batasan, tapi sebagai sebuah tantangan? Dan di sebuah ruangan di Taipei di distrik Beitou kala itu lahirlah sebuah pertanyaan gila. Bagaimana jika kita bisa melipat sebuah setup dual monitor dan memasukkannya ke dalam tas ransel tanpa bobot yang berat-berat amat? Ini bukan cerita tentang spesifikasi, ini adalah cerita tentang lahirnya sebuah jawaban. Ini adalah kisah Asus ZenBook Duo. Ide gila itu akhirnya tercetus, tapi ide gila ini tidak lahir dalam semalam. Akarnya bisa kita lacak kembali ke masa lalu, tepatnya di panggung Computex 2018. Saat itu Asus menggemparkan dunia dengan sebuah visi masa depan bernama Project Precog. Namanya diambil dari precognition, kemampuan untuk melihat masa depan, artinya seperti itu. Precog adalah sebuah konsep radikal, sebuah konsep laptop dua layar penuh tanpa keyboard fisik sama sekali, yang dijanjikan akan ditenagai sebuah prosesor dengan kecerdasan buatan untuk beradaptasi dengan pengguna di masa depan. Saat itu ini terlihat seperti fiksi ilmiah, sebuah prototipe ambisius yang banyak orang anggap tidak akan pernah menjadi kenyataan, akhirnya menjadi kenyataan di tahun 2023. Penampilan Project Precog saat 2018 kala itu bukan sekedar pameran biasa. Ia adalah sebuah janji, sebuah blueprint dari mimpi yang harus diwujudkan. Dan dari visi itulah lahirlah ZenBook Duo yang kita kenal sekarang. Sebuah laptop yang sangat-sangat futuristik, sebuah laptop yang sangat berbeda dari laptop pada umumnya. Tepat sebelum laptop ini lahir, saat itu mengubah konsep liar menjadi sebuah produk nyata yang sangat reliable adalah pertaruhan besar yang penuh dengan sakit kepala teknis. Kenapa? Karena banyak PR dari laptop satu ini. Apa saja? Pertama, engsel. Bagaimana cara membuat engsel yang cukup kuat untuk menopang dua layar, tapi tetap ramping dan elegan? Dia harus presisi, bisa berhenti di sudut manapun, dan tahan ribuan kali buka tutup. Akhirnya terciptalah sebuah mekanis engsel yang sangat-sangat reliable. Kedua, keyboard. Jika ada dua layar, di mana kita bisa meletakkan keyboard? Nah, inilah ide brilian sekaligus kontroversialnya. Keyboard yang bisa dilepas pasang. Ia terhubung secara magnetis lewat sebuah teknologi yang bernama Pogo Pins, yang bisa mengisi daya secara nirkabel tanpa kabel dengan hanya menempelkan keyboardnya kepada layarnya. Tapi apakah keyboardnya cukup enak untuk dipakai harian? Nanti kita bahas. Ketiga dan yang paling krusial adalah soal panas. Bagaimana cara mendinginkan otak sekelas Intel Core Ultra 9200H series di dalam sasis tipis yang menampung dua panel OLED 3K yang sama-sama menghasilkan panas cukup tinggi. Ini adalah mimpi buruk para engineer saat itu. Di sisi lain, kompetitornya seperti Lenovo Yogabook 9i punya pendekatan berbeda. Mereka pakai folio case sebagai penyangga, sementara Asus mengambil jalan lain yang lebih beresiko tapi lebih terintegrasi, menggunakan sebuah kickstand metal yang kokoh dan tertanam langsung di dalam bodi. Ini membuat ZenBook Duo terasa lebih mandiri dan solid. Dan dari semua pertaruhan itu lahirlah sebuah transformer. Bukan lagi sekedar sebuah laptop, tapi sebuah kanvas produktivitas. Laptop ini hadir dengan berbagai mode penggunaan.
Pertama, laptop mainstream mode kita sebut ya. Dalam sekejap, produk ini adalah ZenBook 14 inch yang familiar, ramping, dan profesional yang biasa dikenal orang sebagai laptop premiumnya Asus. Tapi saat keyboardnya ini dilepas, diangkat dari mode sebelumnya, keajaiban terjadi. Dunia kerja kita meluas menjadi 19,8 inch. Bisa ditumpuk secara vertikal maupun secara horizontal. Meeting di atas, di bawah lihat chart Bitcoin. Inilah jawaban dari mimpi mustahil di tahun 2018 saat itu. Selanjutnya ada sharing mode. Balikan layarnya dan ia akan menjadi sebuah alat kolaborasi yang sempurna untuk berbagi ide dengan klien. Dan semua ini hanya diatur oleh satu software, yaitu Screen Expert. Sang dirijen yang membuat pengalaman dua layar ini terasa lebih intuitif dan bukan hanya terasa gimmick. Ceritanya memang indah. Apakah performa nyatanya juga indah? Kita lakukan tes langsung laptop ini yang otaknya menggunakan Intel Core Ultra 9 285H. Yang meskipun di beberapa toko online mungkin masih ada toko yang menjual unit dengan spesifikasi Core Ultra 100H series. Dan performanya gimana? Di Zenbook R23 laptop ini mendapat skor multicore di angka 17.500-an poin. Ini sebuah performa, ini sebuah angka yang setara laptop gaming bahkan. Yang artinya untuk penggunaan compile code, rendering video ringan, dan analis data, dia lebih dari sekedar mampu. Multitasking di dunia nyata bagaimana? Nah, gua sempat coba untuk skenario yang agak gila. Buka 30 plus tab di Chrome di layar atas sambil edit video 2K di Adobe Premiere Pro di layar bawah. Dan Slack tetap aktif. Hasilnya nyaris tanpa jeda, nyaris tanpa lag, dan masih cukup smooth experience-nya. Dan disinilah NPU atau Neural Processing Unit di dalam Core Ultra 9 bekerja. Tugasnya adalah membantu tugas-tugas AI yang ringan tanpa membebani prosesor utama. Lalu bagaimana soal suhu? Saat kerja normal, suhunya sangat-sangat terjaga, sangat-sangat adem, sangat-sangat tidak panas di kisaran 40-50 derajat Celcius. Tapi saat gua paksa untuk rendering 15 menit nonstop, peak temperaturnya bisa nyentuh di angka 90-95 derajat Celcius. Bodinya bagaimana? Terutama di bagian area atas keyboard virtual, ini memang akan terasa sedikit hangat ya. Tapi sangat wajar untuk sebuah laptop tipis yang menggunakan H-series ditambah lagi dengan dua layar OLED. Cuma yang jadi catatan penting adalah daya tahan baterai. Ini adalah sebuah pedang bermata dua ya. Dengan hanya satu layar aktif dan mode hemat daya, laptop ini sanggup bertahan sampai sekitar 8 jam penggunaan. Tapi begitu layar kedua dinyalakan untuk produktivitas penuh, ya mungkin kita akan mendapatkan daya tahan baterai di sekitar 3,5 hingga 4 jam aja. Dan ini adalah sebuah trade off yang harus kita terima untuk sebuah laptop yang menggunakan dua layar OLED 3K. Jadi apa value sesungguhnya? Ini bukan cuma soal dua layar, value sesungguhnya adalah soal kebebasan. Kebebasan untuk menjadi produktif di mana aja, kapan aja, tanpa kompromi. Dan layar Asus Lumina OLED 3K 120Hz di laptop ini bukan cuma tajam ya, tapi warnanya udah cukup akurat, cukup luas color gamutnya dengan konfigurasi 100% DCI IP3. Ini bikin setiap konten, baik itu film ataupun hasil desain, terlihat hidup dan pop up. Dan ini menurut gua adalah sebuah kemewahan visual yang sangat memanjakan mata ya. Tapi tentu di setiap inovasi punya kebenaran yang pahit alias kekurangannya. Pertama, kayak yang tadi kita singgung, daya tahan baterai laptop ini saat dua layar aktif adalah cuma 3,5 sampai 4 jam, yang merupakan sebuah kompromi terbesar dari laptop ini. Kedua, bobotnya nggak benar-benar ringan. Ada salah satu Zenbook yang bobotnya hanya sekitar 999 gram. Laptop ini meskipun varian Zenbook, bobotnya ada di angka 1,65 kg, dan ini adalah sebuah kompromi yang harus diterima. Ini memang bukan laptop paling ringan, tapi yang kalian bawa ini bukan hanya sekedar laptop, melainkan mobile workstation laptop. Dan menurut gua ini adalah sebuah teknologi masa depan yang harus terus disempurnakan. Harganya pun mencerminkan itu. Namun untuk sebagian orang mungkin ini adalah investasi yang sangat serius. Harganya untuk yang belum tahu ada di angka 30 jutaan rupiah. Dan laptop ini jelas bukan untuk semua orang. Laptop ini adalah sebuah produk yang sangat spesifik untuk audiens yang spesifik. Siapa aja itu? Pertama ada hyper mobile profesional.
eksekutif, konsultan, trader saham. Mereka yang hidupnya berpindah-pindah tapi menuntut produktivitas tingkat dewa. Mereka butuh melihat data presentasi dan email secara bersamaan dimanapun mereka berada. Itu akan cocok. Selanjutnya, the on the go creator, programmer, video editor, arsitek, dan musisi digital. Mereka yang alur kerjanya sangat bergantung pada banyak jendela aplikasi, banyak window. ZenBook Duo adalah studio portable untuk mereka. Ketiga, the tech visionary, para early adapter yang menghargai inovasi tertinggi dan punya dana untuk menjadi bagian dari masa depan komputasi. Ini bukan untuk mahasiswa dengan budget terbatas atau gamers, meski GPU-nya kuat juga, kenceng juga. Ini bukan mesin gaming atau orang yang prioritas utamanya adalah laptop yang paling tipis dan paling ringan. Ini bukan untuk kalian. ZenBook Duo UX 8406CA bukan hanya sebuah produk. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa kita nggak lagi harus memilih antara kebebasan mobilitas dan kekuatan produktivitas. Asus nggak hanya membuat laptop dua layar, mereka telah membuat sebuah konsep dan menjawab sebuah mimpi mustahil. Emang harganya selangit, baterainya juga merupakan sebuah kompromi, tapi untuk segelintir orang yang visinya sejalan dengan laptop ini, dengan Asus, ia bukan lagi sebuah kemewahan, ia adalah sebuah evolusi, sebuah kebutuhan yang akhirnya terpenuhi. Tapi sekarang giliran kalian, apakah inovasi ini sepadan dengan harganya? Atau ini hanyalah sebuah gimmick mahal yang akan langsung dilupakan zaman, setahun 2 tahun produknya langsung terlupakan? Coba komen di bawah, tulis pendapat di kolom komentar, kita diskusi aja di sana. Mau caci maki, hujatan, kritik, saran, komen di bawah. Thank you udah nyimak cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.